Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan case based learning kelompok kami dengan judul Analisis Pembukuan dan Pencatatan Pajak di Desa Bongo Ime. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada saya sendiri, Muhammad Syafrianto Gobel, Dinda Resti Umar, Ridwan Husain, Rifki Dadi, dan Sisilia. Latar belakang pada penelitian ini yaitu keterkaitan langsung antara praktik pembukuan dan pencatatan pajak dengan tingkat kepatuhan dari wajib pajak juga membentuk dasar yang solid untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, pemerintah dapat meningkatkan tingkat kepatuhan, mengurangi potensi penghindaran pajak, dan memastikan penerimaan pajak yang lebih stabil. Oleh karena itu, melakukan analisis menyeluruh terkait praktik pembukuan dan pencatatan pajak, terutama dalam konteks PBB, tidak hanya menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keberlanjutan keuangan pemerintah, tetapi juga untuk memperkuat dasar kebijakan fiskal yang efektif serta meningkatkan tingkat kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Profil Desa Bongo Ime. Desa Bongo Ime merupakan desa yang terletak di Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Desa Bongo Ime dibentuk sejak bulan April 2005 yang terdiri dari 4 dusun, yaitu Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, dan Dusun 4. Desa Bongo Ime ini memiliki luas daerah sekitar 228 hektar. Langsung saja pada hasil pembahasan yang kami lakukan, yaitu tentang pembukuan dan pencatatan pajak pada Desa Bongo Ime. Di Desa Bongo Ime, pelaksanaan pembukuan dan pencatatan pajak sudah maksimal dengan mengadopsi pendekatan modern melalui penggunaan aplikasi khusus. Desa ini telah menerapkan praktik pembukuan yang efektif dan pencatatan pajak yang canggih. Melalui sistem ini, setiap transaksi keuangan dan informasi pajak dapat dengan mudah diinput dan diakses oleh pihak terkait. Penerapan teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pembukuan dan pencatatan pajak, tetapi juga memungkinkan pelaporan yang lebih akurat dan real time. Langsung saja pada hasil dari wawancara, yaitu yang dilakukan dengan aparat desa menjelaskan bahwa proses pembukuan dan pencatatan pajak di Desa Bongo Ime melibatkan 2 tahapan utama. Awalnya, pembukuan dan pencatatan dilakukan secara manual melalui kepala dusun. Setiap informasi keuangan dan pajak dihimpun oleh kepala dusun dari berbagai sumber di dalam desa. Selanjutnya, data yang telah terkumpul ini akan diinput ke dalam aplikasi Sikap. Kemudian hasil wawancara yang kedua, yaitu dengan aparat desa, menandakan bahwa awal bulan Maret menjadi waktu yang ditetapkan untuk memulai proses pengumputan data pajak di tingkat desa. Selama periode ini, aparat desa akan mengumpulkan informasi dan melakukan pencatatan pajak sesuai dengan data yang diterima dari instansi terkait. Proses ini membantu desa untuk menjaga kepatuhan terhadap aturan perpajakan dan memastikan bahwa informasi yang terkait dengan pajak terkini dan akurat. Kemudian hasil wawancara selanjutnya dengan aparat desa memberikan penjelasan bahwa penyusunan DHKP menjadi langkah penting dalam mengidentifikasi dan mencatat informasi terkait objek pajak, khususnya yang terkait dengan properti tanah milik rakyat Desa Bongo Ime. Kemudian Desa Bongo Ime menggunakan pendekatan manual untuk memasukkan data DHKP PBB ke dalam aplikasi Sikap, memanfaatkan NOP sebagai proses dalam memungkinkan pendaftaran pajak yang lebih efisien dan akurat. Pada kendala apa saja yang dialami dalam melakukan pembukuan dan pencatatan pajak pada Desa Bongo Ime? Dalam melaksanakan pembukuan dan pencatatan pajak di Desa Bongo Ime, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah satu kendala utama adalah terkait dengan upaya meminta kontribusi pajak bumi dan bangunan dari warga desa. Proses pengumpulan pajak ini seringkali menerima hambatan dalam persuasi dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak. Kendala lainnya muncul ketika beberapa warga belum membayar pajak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini berdasarkan jawaban yang kami dapatkan dari aparat desa. Kemudian dampak dari keterlambatan atau ketidakpatuhan pembayaran pajak ini dapat berimbas pada aparat desa, khususnya pada gaji mereka. Aparat desa tidak akan menerima gaji sepenuhnya jika kontribusi pajak dari warga masih belum terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran pajak oleh sebagian warga tidak hanya berdampak pada pendapatan desa, tetapi juga memberikan tekanan finansial pada aparat desa yang bersangkutan.
Selain itu, kendala teknis seperti kehilangan jaringan juga menjadi masalah dalam proses pengumputan data. Gangguan jaringan dapat menghambat kelancaran penggunaan aplikasi Sikap yang diperlukan untuk mencatat informasi pajak dengan akurat. Kendala ini menciptakan tantangan tambahan dalam menjaga konsistensi dan ketepatan data dalam sistem. Kesimpulan dari wawancara yang kami lakukan yaitu pembukuan dan pencatatan pajak di Desa Bongime menghadapi tantangan dalam meminta partisipasi warga untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Proses ini memerlukan upaya lebih lanjut dalam mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan kontribusi pajak untuk pembangunan desa. Dampak ketidakpatuhan beberapa warga terhadap pembayaran pajak memberikan tekanan finansial pada para desa, terutama dalam hal pemotongan gaji. Ketidakpatuhan ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif untuk memastikan ketaatan warga. Kendala teknis seperti kehilangan jaringan menjadi faktor yang mempengaruhi kelancaran proses pengumputan data pajak. Saran yang dapat kami berikan kepada aparat desa itu perlu adanya kampanye edukasi yang lebih intensif dan kreatif, melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Informasi seputar penggunaan dana pajak untuk pembangunan infrastruktur desa dan manfaat langsungnya perlu disampaikan dengan jelas. Pendidikan ini dapat dilakukan melalui pertemuan desa, papan informasi, dan sosial media. Implementasi strategi insentif dan sanksi terhadap warga yang mematuhi atau melanggar kewajiban pajak dapat menjadi dorongan positif untuk meningkatkan tingkat kepatuhan. Baik, demikian hasil dari kelompok 6. Mungkin itu saja. Apabila ada salah kata, terima kasih. Mohon dimaafkan dan terima kasih.